Keserasian alam yang begitu harmoni, segarnya udara pedesaan, serta air melimpah ruah di lereng timur daerah Gunung Muria. Tampak para santriwan dan santriwati merasa nyaman dan betah untuk tinggal beberapa lama di desa ini. Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Sebuah desa kecil yang tak pernah istirahat dari berbagai aktivitas keagamaan. Daerah yang sangat kondusif untuk membentuk nuansa pendidikan Islami, mulai dari tingkat dasar sampai jenjang yang lebih tinggi. Dimulai sangka tembung Kajen. Ono sing ngarani kajen. Apa kajen lan apa hajen? Kajen ku saking tembung tekane ijen. Rupane Mbah Ahmad, Mbah Surgi jaman cilikku, diarani Surgi mergo anggere wong kajen ngiring gansur ya margi. Asmane ngono Mbah Ahmad. Dene al-mutamakin ku pangkat cara Mbah Fakhrul Razi, pangkat kewalian sing termasuk mundur. Iku tembung kajen. Nah, nek haji ini iku nalika semono Mbah Ahmad rawuh sangka tindakan bersama santri ini ramane sing rupa bungsu lembut jin sangka ibadah haji lan nang sukawruh ning gone Jazirah Arab termasuk ning gone Yaman iku kunduri iku disesatke karo kanca sing barengi ditugasna ramane mau. Kajen sebagai potret sebuah desa unik, berpenduduk 4.254 jiwa dengan terbatasnya sumber daya alam yang tak seperti desa-desa yang lain. Namun, laju roda ekonomi masyarakat desa ini berputar begitu kencang. Warga desa ini kebanyakan bermata pencaharian berdagang, berwirausaha, yang dalam hal ini didukung dengan keberadaan santri yang jumlahnya ribuan. Kajen itu sebagai desa kajen, desa santri, dan desa yang populer di dalam pendidikan, dalam ulama, dalam industri kecil. Itu Kajen. Memang Kajen itu desa barometer, khususnya ini di wilayah Pati Utara. Itu barometer itu memang untuk contoh itu Kajen dari segi pendidikan, segi ulama. Sebagaimana dikenal oleh masyarakat umum, desa yang penuh pesantren dengan gedung-gedung tinggi itu menyimpan sejarah panjang. Di samping populer dengan predikat kota santrinya,
Desa yang sering menjadi objek ziarah umat Islam dari berbagai daerah ini memiliki tokoh legenda pemimpin kultural bernama Syekh Ahmad Mutamakin. Kajian sampai kedatangan Mbah Mutamakin yang pertama, itu dulunya harapannya Mbah Mutamakin itu anak cucunya Mbah Mutamakin itu harus jadi orang yang pandai. Mulanya Mbah Mutamakin itu senengane wayang, sing wayang itu ceritane diworuji. Ngono lho. Soale anak putune itu dene ben iso berkembang sebagaimana otak-otak bangsa Kuru yang ada di dia. Orangnya berpolitik, juga agamis, ya, juga negarawan. Nah, itu yang diharapkan Mbah Mutamakin. Desa Kajen ini merupakan suatu desa yang permukiman. Enggak ada ladang, enggak ada ladang lahan pertanian, enggak ada yang bercocok tanam sebagaimana sebagaimana iki tanduran-tanduran pari utawa palawija. Beliau adalah seorang waliullah yang melintasi perjalanan ritual yang tinggi dan telah berjasa besar dalam perintisan dan penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Di antara peninggalan beliau yang kini masih dijumpai adalah kolam pesarean, sumur petilasan, dan ragam situs bersejarah lain di desa, yakni makam tua yang terkenal dengan makam Kanjengan. Konon makam ini tempat disemayamkannya para raja dan adipati beserta keluarga. Di tengah desa Kajen ke arah timur 50 meter dari makamnya, terdapat sebuah masjid peninggalan Mbah Mutamakin yang berpola seperti Masjid Agung Demak. Masjid yang sudah dipugar beberapa kali ini masih terlihat arsitektur keasliannya, yakni dengan dua tiang yang berada di bagian paling depan atau yang disebut sokong nganten, dan dua buah pintu yang terletak di sebelah utara dan sebelah selatan. Di dalam masjid terdapat mimbar dan lingkaran yang diyakini mempunyai kandungan filosofis dan sofistik yang tinggi. Mimbar yang terbuat dari kayu jati yang dipahat rapi itu diyakini adalah buah karya Mbah Mutamakin sendiri. Ornamen mimbar tersebut syarat dengan motif-motif yang tinggi nilai seninya. Banyak penafsiran yang berkembang atas pelambangan yang terdapat di mimbar tersebut. Salah satunya adalah bulan sabit yang dipatok burung bangau. Simbolisasi ini dimaknai sebagai suatu semangat dan doa bagi para anak cucunya. Atas jerih payah dan perjuangan Syekh Mutamakin ini, tanah Kajen yang dulunya kering akan nilai-nilai keagamaan, sekarang telah berubah menjadi sebuah desa yang kental akan nuansa religi di setiap sudutnya. Lawang Jawa Tengah sing sisih kulon, baik sing lor sing kidul sing dikenal lawang iku tilarane Mbah. Karo saka nganten iki sing di cendel jam Jawa Tengah sing kidul iki cendel jam angkone rom sing lor iku jame mutamati wae terus sing nyendeli Mbah Jajat nang iku Mbah Jajat iku
ini tinggal karo meneh mikroban imaman kuwi karo meneh apa ahli lukisan sing ngene mimbar kuwi kiwa tengene rupa kula naga sing siji wedok sing siji kula ning ora utuh dipotong nek utuh ya haram untuk nyawisno gambar rupa tuan lamun diwehi nyawa urip iku mboten untuk haram mboten jadi oke iku dipedhot tugas iku artinya apa tedak hajen iku nak turunku rupa lanang lan wong wadon supaya ngaja kaya uripe kula kudu betah luwi kula kewan sing sedina rong dina sesasi ora mangan ora masalah. Ndi nrimo apa paringane pangeran nriman iku. Ditugel jiat iku maksudnya sekira aja urip. Mulane kental disalem ning ngene mimbar iku mungkin kan. Lah di mimbar iku ana gambar ana bulan di cocok karo manuk loro mabur ana gajah ana panah lan saterusé iku kabeh ana wasisane ana pengertiane rupane bulan ora keturunan hasil duwe cita-cita mbek kun rasulan rijlu wisara tapi wae metu supaya sikile helmah ning kudu lumahe sing dhuwur kaya lintang surya sembulan usahake ana meneh gajah sing dipanah saben wong diparingi nesu manusia kuwi suatu makhluk Allah sing pinjul ora kaya makhluk liyane malaikat ora tau salah mergo panjenengan duwe nesu nek kewan ora duwe ati nek mau duwe nesu tok nek manusia yo duwe nesu yo duwe ati. Berdirinya lembaga taklim dan tarbiyah berupa pesantren dan madrasah tak kurang dari 49 pesantren dan 10 madrasah. Pada periode sekitar 1900 sampai 1940, sistem pendidikan yang bersifat klasikal dipimpin oleh Kiai Haji Abdullah bin Kiai Haji Ismail, Kiai Haji Abdussalam dan Kiai Haji Nawawi, dua putra Kiai Haji Abdullah, Kiai Haji Mahfud Abdussalam, Kiai Haji Siraj, Kiai Haji Mukhtar Al-Hafiz dan Kiai Haji Hasbullah. Pada periode ini pula berdiri beberapa pondok pesantren terkenal, yakni Pondok Kulon Banon, Pondok Pesantren Wetan Banon atau dikenal dengan Pondok Salafiyah, Pondok Pesantren Tengah dan Pondok Pesantren Pol Garut. Dengan seiring laju perkembangan zaman, arus santri dan pelajar di desa Kajen semakin hari semakin bertambah banyak, sehingga dari kalangan pemuda Kajen mempunyai inisiatif untuk membentuk wadah yang kemudian berwujud menjadi perpustakaan Kajen. Menurut saya perpustakaan itu penting, karena perpustakaan itu adalah langkah awal untuk orang tidak menjadi bodoh. Karena orang itu akan menjadi bodoh ketika dia berhenti membaca. Jadi orang kalau sudah berhenti membaca maka awal kebodohan muncul. Nah, sarana perpustakaan itu sebenarnya adalah mempertahankan agar kebodohan itu
gampang hilang karena orang sempat atau mempunyai kesempatan untuk membaca. Harapan sing ideal itu dulu saya juga punya cita-cita membangun perpustakaan, itu intinya kan untuk mengembangkan khazanah pemikiran Islam berbasis library. Salah satu pintu masuknya adalah kajian tentang Al-Quran dan segenap cabang ilmu yang dalam payung Al-Quran, termasuk ijaz ilmi. Jadi harapan saya dulu itu termasuk juga pengen mengembangkan usaha bisnis segala macam itu kan. Nah itunya adalah bahwa Al-Quran itu intisari dari segala macam ilmu pengetahuan, baik ilmu alam, ya, ilmu alam dengan semua derivasinya, ilmu sosial, ilmu-ilmu humaniora, dan seterusnya. Jadi prospek perpustakaan kajian nanti adalah bahwa perpustakaan ini akan menjadi perpustakaan yang ideal dan representatif. Artinya bahwa perpustakaan ini akan menjadi satu pusat keilmuan, satu pusat diskusi dan pengembangan pemikiran di wilayah Kajen. Kenapa bisa demikian? Karena kita nanti insya Allah akan banyak menyiapkan berbagai macam literatur di perpustakaan ini. Perpustakaan ini berada di tempat yang sangat strategis, yaitu di gedung LPBA lantai 2 di Jalan Ki Haji Ahmad Mutamakin. Jadi perpustakaan secara umum itu sangat penting karena perpustakaan merupakan sebuah jantung lembaga pendidikan. Di samping itu perpustakaan ini bisa memacu minat baca santri secara umum karena di kajian ini ya. Dan kita tahu bahwa rata-rata anak-anak santri kita ini masih sangat lemah di dalam membaca. Oleh karena itu, dengan adanya perpustakaan yang baru ini diharapkan bisa mendorong, memberikan support, memberikan semangat kepada para santri agar mereka bisa berbondong-bondong datang ke perpustakaan untuk membaca segala macam ilmu pengetahuan itu, dan segala ilmu yang mungkin tertulis dalam bahasa Arab, bahasa Inggris maupun bahasa Jawa, bahasa daerah, bahasa Indonesia, kira-kira gitu kan. Oleh karena itu dengan perpustakaan ini kita memberikan contoh kepada lapisan masyarakat agar mereka menganggap penting adanya perpustakaan, dan dengan membaca itu kita belajar. Dengan banyak membaca kita berarti belajar. Jadi belajar tidak harus di ruang kuliah, di ruang kelas atau di mana, tetapi di perpustakaan ini segudang ilmu ada di sana. Ya, segudang ilmu dengan segala macam ilmu ada di sana. Maka kalau perpustakaan ini dikelola dengan baik, ya, dengan yang bersih, yang indah, yang nyaman, dengan koleksi yang lengkap, saya kira anak-anak santri di kajian akan berbondong-bondong datang di perpustakaan itu. Pertama itu saya sangat prihatin pada anak-anak yang kurang berpendidikan, putus sekolah. Terus nantinya mereka itu jadi anak itu kurang beraturan, nongkrong di pinggir jalan, gitar-gitaran. Nantinya nantinya mereka itu akan terasing dari kehidupan akademis. Ada sekat, ada pembatas antara pemilik perguruan tinggi. Nah, dengan adanya perpustakaan Mutamakin ini, ajak mereka membaca agar menjadi pusat pendidikan keagamaan yang berkualitas dan sebagai contoh-contoh bagi desa-desa lain. Saya itu ingat sebuah cerita. Jadi ada orang namanya Al-Jahid. Al-Jahid itu seorang sastrawan. Nah, lupa saya, tapi itu seorang tokoh legendaris yang dikenal. Dia adalah seorang ahli membaca. Pada suatu saat itu zaman Harun ar-Rasyid, jadi zaman kejayaan Islam. Dia itu pernah diundang oleh Harun ar-Rasyid untuk makan jamuan makan malam. Nah, ketika diundang itu ajudan Harun ar-Rasyid datang minta supaya beliau hadir.
Beliau menjawab, wah tidak bisa, saya sedang ada tamu besar-besar, ulama besar-besar, dan saya sedang berdialog dengan beliau. Akhirnya ajudannya kembali kepada Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ditanya, siapa tamu-tamunya? Sepengetahuan saya, kata ajudan, sepengetahuan saya tidak ada satupun orang di situ. Panggil aja, karena raja dia berhak untuk memanggil, memaksa. Panggil, dipanggil, dipaksakan datang. Akhirnya ditanya, siapa? Tamu-tamu, katanya kamu punya tamu-tamu besar dan dialog dengan mereka. Jawabnya, siapa itu? Al-Jahid menjawab bahwa hum julasa umana malu hadithu. Mereka adalah teman-teman yang tidak membosankan ceritanya. Aminuna ma'mununa wa masyad. Aminuna ma'muna baiban wa masyad. Dia akan memberikan kecerahan, keamanan pada saya ketika saya ada di rumah maupun saya bepergian. Terus akhir daripada yufiduna min ilmihim ilmamato. Dia memberikan pengertian terhadap saya, ilmu-ilmu yang sekarang dan ilmu-ilmu yang dahulu. Terus akhir dari bait itu mengatakan, fa in qulta amwatum, kalau engkau mengatakan mereka mati, falasta fanada, kamu tidak salah. Wa in qulta amwatum falasta bikatibin, kalau Anda mengatakan mereka adalah kalau engkau mengatakan bahwa mereka adalah orang hidup, Anda tidak salah. Tapi kalau Anda mengatakan mereka adalah orang yang mati, Anda pun tidak bohong. Baru Ar-Rasyid ngerti, oh yang dimasukkan tamu-tamu besar adalah buku. Jadi dia berdialog dengan buku. Oleh karena itu kata orang Barat juga mengatakan, the true university is the collection of book. The true university is the collection of book. Universitas yang sebenarnya adalah koleksi buku. Tapi koleksi buku bukan dalam arti menata sebagai dekorasi, bukan. Koleksi buku itu sebagai writing and thinking. Jadi menulis, membaca, dan berpikir, berdialog dengan buku itu. Itu manfaatnya perpustakaan menurut saya seperti itu.